Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aditya Rizky Pratama dengan NIM 1904-2095 dengan mata kuliah Statistika Sosial. Jadi pertemuan pertama ini di mata kuliah Statistik Sosial itu membahas tentang apa itu konsep dan apa itu pengertian statistik. Yang kedua, apa saja ruang lingkup dan apa saja tahap-tahap dalam statistik. Yang ketiga, apa itu pengertian statistika dan apa saja pembagiannya. Konsep dan pengertian statistik. Statistik menurut kalau bahasa Italia, statista artinya negara, bahasa Latin yaitu status artinya negara, kalau bahasa Inggris, state artinya negara, dan bahasa Belanda yaitu staat, artinya negara. Menurut para ahli, menurut Sumantri tahun 2006, statistik adalah kumpulan fakta yang berbentuk angka-angka yang disusun dalam daftar atau tabel yang menggambarkan suatu persoalan. Sedangkan menurut Syamsuddin, statistik adalah himpunan data yang berbentuk angka, baik yang belum disusun maupun sudah disusun dalam daftar maupun yang disajikan dalam bentuk grafik. Ruang lingkup statistik meliputi yang pertama, statistik sosial. Statistik sosial merupakan statistik yang diterapkan atau digunakan di dalam ilmu-ilmu sosial. Yang kedua, statistik ekonomi. Statistik ekonomi adalah statistik yang diterapkan atau digunakan dalam ilmu ekonomi. Yang ketiga, statistik pendidikan. Statistik pendidikan merupakan statistik yang diterapkan atau digunakan di dalam ilmu dalam bidang pendidikan. Yang keempat, statistik kesehatan. Statistik kesehatan adalah statistik yang diterapkan atau digunakan di dalam bidang kesehatan. Yang kelima, statistik perusahaan. Statistik perusahaan merupakan statistik yang diterapkan atau digunakan di dalam bidang perusahaan. Yang terakhir, statistik pertanian. Statistik pertanian merupakan statistik yang diterapkan atau digunakan di dalam bidang pertanian. Tahap-tahap statistik. Yang pertama, pengumpulan data. Pengumpulan data adalah proses mengumpulkan dan mengukur informasi tentang variabel yang ditargetkan dalam sistem yang mapan, yang kemudian memungkinkan seseorang untuk menjawab pertanyaan yang relevan dan mengevaluasi hasil. Yang kedua, penyusunan data. Penyusunan data yaitu penyusunan data dalam susunan yang teratur agar dapat mudah dibaca dan dilihat secara visual. Yang ketiga, penyajian data. Penyajian data adalah kegiatan dalam pembuatan laporan hasil penelitian yang telah dilakukan agar data yang telah dikumpulkan dapat dipahami dan dianalisis sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang keempat, analisis data. Analisis data adalah proses inspeksi, pembersihan, dan pemodelan data dengan tujuan menemukan informasi yang berguna, menginformasikan kesimpulan, dan mendukung pengambilan keputusan. Yang terakhir, interpretasi data. Interpretasi bisa merujuk pada proses penafsiran yang sedang berlangsung atau hasil dari proses tersebut. Bisa menjadi bagian dari presentasi atau menggambarkan informasi yang diubah dengan tujuan menyesuaikan kumpulan simbol spesifik. Selanjutnya, pengertian statistika. Menurut para ahli, statistika adalah sekumpulan cara maupun aturan-aturan yang berkaitan dengan pengumpulan, pengolahan, penarikan kesimpulan atas data-data yang berbentuk angka dengan menggunakan suatu asumsi-asumsi tertentu. Menurut Zulkifli tahun 2016. B. Statistika adalah cabang ilmu matematika yang mengharuskan adanya analisis data yang diperoleh dari sampel. Seskin tahun 2004.
Selanjutnya, statistika adalah ilmu tentang perencanaan dan percobaan memperoleh data dan kemudian mengatur, meringkas, menyajikan, menganalisis, menafsirkan, dan mengambil kesimpulan menurut Triola dan kawan-kawan. Pembagian statistika. A. Berdasarkan tahapan dan tujuan analisisnya. Satu, statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data pada suatu penelitian tanpa menarik kesimpulan. Yang kedua, statistik inferensial adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data pada suatu penelitian dengan menarik kesimpulan. B. Berdasarkan distribusi yang digunakan. A. Statistika parametrik adalah statistika yang menggunakan data yang diambil secara acak. B. Statistika non-parametrik adalah statistika yang menggunakan data yang diambil secara bebas. Yang terakhir, berdasarkan perbedaan satu dengan yang lainnya. A. Statistika komparatif adalah statistika yang digunakan dengan cara membandingkan satu variabel. Sedangkan statistika korelasional adalah statistik yang digunakan dengan cara membandingkan dua variabel atau lebih. Demikianlah hasil pertemuan 1 dengan mata kuliah Statistika Sosial. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.